Bismillah. Sudah masuk kelas 2 ya. Alhamdulillah semua pada naik kelas. Di sini Ustaz akan menjelaskan tentang pelajaran imla pada kitab Qawaidul Imla. Pada kitab Qawaidul Imla terakhir kita sampai bab 2, yaitu bab alif. Bab alif sudah selesai ya. Bab alif sudah selesai. Walaupun tidak semua dijelaskan, tapi inti materinya sudah disampaikan. Walaupun tidak semua dijelaskan, inti materinya semua sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, dibuka di kitabnya, bab yang ketiga, yaitu tentang huruf yang ditambah. Al-babu as-salis, itu al-hurufu allati, lihat enggak ini Bapak mouse-nya dekatkan wes. Al-hurufu allati tuzadu. Al-huruf yaitu huruf-huruf. Al-huruf itu yaitu huruf-huruf allati yang tuzadu, yang ditambah. Maksudnya apa? Huruf-huruf yang ditambah pada suatu kalimat. Ditambah ya. Artinya ditambahi pada suatu kalimat. Huruf-huruf yang ditambah pada suatu kalimat. Ashharuha, pakai pulpen ya. Ashharuha itu masyhurnya atau seringnya atau sering kita jumpai, yaitu huruf alif dan wawu. Jadi bab yang ketiga ini itu pembahasannya tentang huruf yang ditambah, dan huruf-huruf yang ditambah seringnya itu pada huruf alif dan wawu. Jadi huruf yang ditambahkan ke suatu kalimat itu seringnya alif dan wawu. Nah, seperti hamzah dan alif ya. Bab ketiga ada pembagiannya juga. Bab ketiga ada pembagiannya juga. Sekarang masuk pada ziyadah alif. Huruf yang pertama, tidak kelihatan ya? Huruf yang pertama itu ziyadah alif, tambahan alif. Ziyadah itu artinya tambahan. Kalau tuzadu yang di atas tadi, tuzadu itu yang ditambah. Kalau ziyadah ini tambahan, tambahan alif. Kalau tuzadu ini yang ditambah. Nah, beda dikit langsung artinya beda ya. Nah, seperti itulah bahasa Arab, kayak bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa pari, padi itu kalau udah jadi nasi bahasanya juga beda. Kosakatanya juga beda, seperti bahasa Arab. Seperti itu. Yang pertama ziyadah alif. Ziyadah alif terbagi menjadi berapa ini? 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama waston. Tuzadu alif waston fi kalimat mi'ah. Yang pertama waston. Waston artinya apa sih? Ada yang masih ingat? Itu waston itu di tengah kalimat. Waston itu di tengah kalimat. Tuzadu alif di tengah kalimat itu pada kalimat mi'ah tok. Mi'ah saja. Mi'ah bukan pondok mi'ah ya, tapi mi'ah itu artinya 100. 100 itu mi'ah artinya. Mi'atun. Mi'atun. Tambahan alif pada tengah kalimat itu cuma terjadi pada kalimat mi'ah. Baik dia mufrad itu maksudnya sendiri, mi'ah tok, ataupun mubarakah, muraqabah atau tersusun dengan kalimat yang lain. Contoh khamsi mi'atin, khamsi karo mi'atin, khamsi sama mi'atin. Bahasa Jawa ini metu. Khamsi sama mi'atin. Itu Muraqabah itu artinya tersusun. Muraqabah artinya tersusun. Diartikan loh Mas. Muraqabah artinya tersusun. Khamsi mi'atin atau tis'i mi'atin. Khamsi mi'atin apa? 500. Tis'i bro. Situn. 900. Tis'ah. 900. 900. 500, 900. Mufradnya apa? 100.
itu semua ada tambahan alifnya. Di mana? Tak dekatkan. Ada tengah ini. Kan tambahannya di tengah tuh, waston. Tuzadu alif waston itu pada kata mi'ah. Ini alifnya di tengah. Padahal huruf sebelumnya harokatnya kasroh, tapi untuk setelahnya ada alif, maka alif ini tambahannya. Alif ini tambahannya. Mungkin asalnya dari kata ini ya, mi'atun. Dari kata mi'atun. Habis itu ada tambahan alif jadi mi'atun. Salah. Mi'atun. Seperti ini ya, mungkin dari apa asalnya seperti ini. Soalnya Ustaz belum pernah mendapatkan kalimat yang seperti ini, atau penjelasan mi'ah asal katanya seperti apa Ustaz belum pernah mempelajarinya. Intinya bahwa tambahan huruf alif pada tengah kalimat itu pada terjadi pada kalimat mi'ah. Tok, satu tok ini ya. Kalau ada pertanyaan, sebutkan tambahan alif, sebutkan huruf yang ditambah dengan tambahan alif pada tengah kalimat. Sebutkan huruf yang ditambah dengan tambahan alif pada tengah kalimat, itu cuma ada pada kata mi'ah. Cuman pada kata mi'ah. Cuma pada kata mi'ah. Itu ya. Jawabannya mi'ah. Yang kedua, kita zoom out. Yang kedua, watuzadu torfan. Nah, yang kedua ditambah pada ujung, torfan kan ujung, torfan atau akhir, torfan kalimat. Fi mawadi'aini, ada dua tempat. Ditambah pada ujung kalimat atau di akhir kalimat itu ada dua tempat. Yang pertama, dilingkari ba'da wawu jamaah. Pada wawu jamaah. Yang pertama pada wawu jamaah. Wawu jamaah ini ucapannya Ustaz dicatat. Wawu jamaah yaitu wawu pada wawu jamak yang terdapat pada fiil madhi. Wawu jamaah ini yang terletak pada fiil madhi. Wawu jamaah itu terdapat pada fiil madhi. Jadi apa tuh? Wawu jamaah itu terletak pada fiil madhi. Fiil madhi apa? Fiil madhi ya kharaja, kharaju. Nah, ini yang jamak kharaju itu yaitu wawu jamaah, itu harus ada tambahan alifnya. Ada tambahan alifnya. Dari asal kata seperti ini. Kharaju, ditambah alif. Jadi kharaju. Ini wawu sama alif gak nyambung loh ya. Dilihat, gak nyambung loh. Iya. Dari kata ini tambah alif jadi ini kharaju. Ini wajib loh ya. Kalau ada fi'il madhi jamak maka ada tambahan alifnya. Contoh nasoro. Ustaz khotnya beda, nanti kita pelajari ya. Karena di masa online ini pelajaran khot tidak dijadwalkan, tapi nanti Ustaz kasih selingan di pelajaran imla, selingi sama pelajaran khot. Kita kan kelas 2 ini mulai pada
khot rik'ah. Khot rik'ah. Kalau sudah dipelajari khot nasi, maka kita mulai pada khot rik'ah. Tidak di bagian bukunya, ya emang kita nulisnya manual, ya belajar manual. Nah, sering-sering kalian latihan. Nanti pembelajarannya khot. Ini imla. Contoh nasoro. Kalau dia jamak kan nasoro, nasoru. Ya. Dia laki-laki, banyak laki-laki telah menolong. Dia, mereka banyak laki-laki telah menolong. Itu harus pakai alif. Contoh nasoro, nasoru, nasoru. Ya, ada alifnya, ada tambahan alifnya. Ya. Karena apa? Kita lihat di sini penjelasannya. Ba'da wawu jamaah. Pokoknya bahasa Indonesianya, pokoknya ba'da wawu jamaah, setelah wawu jamaah itu pasti ada alifnya. Itu yang pertama. Zoom out. Contoh tadi kharaju, dhahabu. Ini lihat mouse-nya enggak? Ada kok garisnya ini. Set. Apa ya? Kharaju, dhahabu. Ya. Intinya itu aja. Nah, ini ada pembahasan la ba'da al-wawu allati hiya juz'u min al-fasli. Ya, bersambung dengan kalimat yang lain ini. Yad'ul musallun. Yad'ul musallun. Maksudnya gimana? Ya juz'un, bagian dari fi'il. Oh. Intinya wawu jamak ya. Kalau yada'u kan bukan wawu jamak. Da'a yada'u ini dia bagian dari fi'il. Ini wawunya wawu asli. Wawu tambahan tapi tambahan asli. Yada'u. Kalau kharaju ini kan tambahan enggak asli. Kan tambahan enggak asli. Artinya sudah beda. Tapi kalau ini artinya sama. Yada'u itu menyeru, sedang memanggil. Yada'u. Kalau kharaju itu mereka laki-laki banyak itu sedang keluar. Telah keluar. Nah, beda ya. Ini kan tambahan kharaju. Asal katanya apa? Kharaja. Kalau yada'u asal katanya apa? Ya yada'u, bukan yada'u. Bukan pendek, tapi yada'u sama ya. Maksudnya gitu. Pusing bumat ditanyakan. Maksudnya tadi la ba'dal waw, setelah wawu yang allati hiya juz'un minal fi'li. Allati yang dia itu bagian dari fi'ilnya, bukan bagian dari fi'ilnya. Yang dimaksudkan wawu jamaah itu terpisah. Wawu jamaah itu artinya banyak. Itu. Umat tanyakan. Kalau enggak paham ya yang dipahami yang gampang-gampang saja. Tadi ba'da wawu jamaah. Oke? Yang kedua, penjelasannya banyak banget ya. Yang kedua enggak usah dijelaskan. Intinya tadi inti pembelajarannya tadi, inti materinya sudah tersampaikan. Ini terbelit-belit. Khot kan tinggal nulis. Khot imlaan tinggal nulis. Dibiasakan untuk menulis. Nanti paham sendiri, terbiasa sendiri. Yang kedua fi akhir bait syair. Wah, ini apa? Syair. Kayak kalau di bahasa Indonesia itu pantun loh. Misalkan pantun apa ya? Nah, di Google. Pantun. Aduh. Zoom out. Untuk pantun lucu. Apa pantun lucu. Mana? Contoh apa? Contoh
dari khot bahasanya nanti ini ya mas. Ini bukan komputer ya Ustadz, ini komputer sekolah. Nanti jangan ada yang ngira Ustadz sugih. Tidak, ini untuk komputer sekolah. Di pantun. Pantunnya di. Ini. Zoom out. Saya tak kecilkan apa? Nah, dulu. Nonton sepak bola bareng Galuh. Si Galuh gemar grup bola MU. MU. Dalam hidup jangan mengeluh. Nah, ingat kerja keras orang tuamu. H U O. Syair seperti itu juga. Syair seperti itu juga. Ustaz balik gimana? Wah. Ajar online yang ini Mas. Ribet. Enggak apa-apa. Sementing sehat. Oke. Bentar. Ustadz maksimalkan belajar online-nya. Kalian juga membantu Ustadz untuk belajar yang giat. Coba kalau misalnya pelajaran sudah dibagikan, ya dikerjakan langsung. Jangan nunggu sampai malam, jangan nunggu sampai mabar-mabar. Foto-foto aku ganggu pelajaran terus, aku mabar dulu. Jangan seperti itu ya. Kalau sekolah ya sekolah, kalau main ya main, kalau belajar ya belajar, kalau istirahat ya istirahat. Jangan dibolak-balik. Oke. Tadi mana? Oh ya, syair. Saya tadi seperti itu. Kalau misalkan, contoh ini, Ustaz buat syair pantun. Aduh, HP-nya elek. Fa'alu Nasoru. Pantunnya tapi fa'alu Nasoru kayak gini we. Nasoro fa'alu Nasoru kan. Fa'ala alif sama alif. Harus dibersihkan. Ini alif juga sama alif. Atau wawu sama wawu. Itu ya. Apa kayak pantun tadi loh. Apa gali MU. Apa tadi? Pantunnya apa? Oh, Galuh namanya, bukan Galih. Galuh MU. Siapa yang suka MU? Saya tidak suka. Ngeluh dan orang tua, ortumu, orang tuamu. H sama H, ngeluh. U sama mu, omu, orang tuamu. U sama U. Syair juga. Kalau misalkan nasoru ya misalkan sama fa'alu ini ada alifnya, maka syair juga harus di akhirnya ada alifnya ya, biar sama seperti itu ya. Sekilasnya syair seperti itu. Ini ada contoh syair ini. Wah putih nih. Saya bacakan. Kifa artinya apa nih? Kifa nas'alki hal
Ahdasti sorma ma ya. Apa ini? Liwashi baini am khundi al amina ya. Sorma sama amina. Ini kan akhir kalimat tuh Mas. Akhir kalimat sama akhir kalimat disamakan. Ma. Aslinya apa? Aslinya gini, tak contohkan tadi. Asli katanya gini Mas. Sorma sama al amin. Itu loh. Akhirnya sorma sama al amin ya. Tapi karena di akhir hurufnya yang pertama, kalimat yang pertama itu ada alifnya, sorma, maka al amin jadi diganti al amina. Al ami, kayak blur gitu ya. Panas kameranya saat tadi udah merekam 3 pelajaran. Ini sate pelajarannya numpuk-numpuk karena imla jadikan 1 hari. Ya berarti Ustaz kan ngajar 3 kelas. Ayo Ustaz buat 3 itu 3 pelajaran. Sementara disyukuri. Ustaz ngeluh ya. Sendano. Itu ya. Alif. Sorma sama al-amina. Saya tambah. Aslinya apa? Al-amin. Ya, karena sorma ini kalimat akhirnya itu ada alifnya, maka diikutkan biar serasi. Kan syair tuh Mas. Kayak pantunan biar serasi. Seperti itu. Tadi ya. Tambahan alif. Tambahan kalimat yang ditambah dengan tambahan alif pada akhir kalimat itu yang pertama ba'da wawu jamaah. Yang terletaknya pada wawu setelah wawu jamaah. Yang kedua setelah di akhir kalimat di akhir bait syair. Jadi kalau misalnya ada soal sebutkan kalimat yang ditambah sebutkan huruf yang ditambah sebutkan huruf yang ditambah sebutkan tambahan huruf dengan tambahan alif pada akhir kalimat. Sebutkan tambahan huruf dengan tambahan alif pada akhir kalimat atau ujung kalimat. Yang pertama ba'da wawu jamaah. Yang kedua fi akhir bait syair. Tadi yang Ustaz sebutkan digarisi ya. Ini digarisi. Ini juga digarisi. Itu dulu ya yang Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Sebelum Ustaz akhiri, ini kan setelah alif tadi ada ziyadah wawu cuma dikit toh aja. Banyak ya. Ya sedikit, cuma 2 halaman toh ini. Nanti Ustaz ringkas. Itu dihafalkan ya. Kalau misalnya tidak bisa dipahami, dihafalkan saja. Ya, gampang toh? Tidak usah dibuat pusing. Apalagi imla kan bukan pelajaran prioritas, itu pelajaran mengasah skill nulis kalian. Kalau misalnya kamu mau belajar agama ya nulisnya di itu latihan nulis ya khot biar tulisannya bagus. Walaupun tidak bagus tulisannya cepet dan rapih jos. Itu ya. Saat akhiri apalagi saya mau sampaikan, Ustaz nasihatkan untuk kalian kelas 2 ini, apalagi Ustaz kan wali kelasnya kalian yang baru, insyaallah Ustaz wali kelas itu dimaksimalkan belajar online-nya. Apalagi yang seperti ya intinya dimaksimalkan belajar online-nya. Alasan apa aja itu mohon singkirkan lah. Kita niatnya belajar tuh. Jangan suatu alasan jadikan penghalang untuk kalian belajar. Jadi kamu niatnya untuk membela halangan tersebut atau membela kamu belajar. Ya misalkan Ustaz HP-nya cuma 1 tok. Gimana caranya mikir? Jangan HP-nya 1 tok. Wis tak dolan sik wae. Engko ngenteni abikku balik. Seperti itu. Kalau misalnya niatnya belajar ya berusaha gimana caranya belajar. Gimana caranya memenuhi fasilitas kamu untuk belajar. Contoh kayak
HP misalkan. HP ya misalkan kemarin udah bilang sama orang tua kalian dari jam 8 sampai duhur itu mohon dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, HP atau tugas mohon dikabari kepada santri-santrinya, anak-anaknya, biar jam-jam itu kalau mau tanya silahkan, tapi setelah itu janganlah. Ustadz juga kasih waktu untuk istirahat juga, untuk menyiapkan materi untuk besoknya. Kayak materi ini ya, Ustadz kan menyiapkannya dari hari Sabtu, padahal pelajarannya hari Ahad, ya, seperti itu. Ya, kasih waktu jam 8 sampai duhur atau jam 12 itu biar kamu memaksimalkan dalam belajar. Lama, setengah jam ya, tidak apa. Itu ya. Jangan jadikan alasan untuk kamu jangan jadikan alasan kamu itulah kayak susah belajar, tidak mau belajar. Itu jadi kalau mau niat sekolah ya jangan seperti itu. Ya, misalnya tidak ada HP cuma satu, abi toh ya minjem saudara, minjem umi kan tidak masalah toh. Ya, atau siapa ya di itu. Jangan berpatok pada satu masalah itu jadikan alasan ini dan itu. Ustadz juga ini berusaha untuk ngajarkan kalian gimana caranya ya, upload di YouTube. Mangsamu upload di YouTube tidak pakai kuota kan, pakai kuota. Walaupun Ustadz pakai wifi kan nunggunya lama. Uploadnya tuh 3 jam. Kalau kamu pengen tahu, berarti ini Ustadz harus rekam jam 10 ya. Harus rekam awal, diupload di awal. Ben kalian hari Ahadnya atau hari setelahnya itu bisa dengarkan materi Ustadz tepat waktu. Ustadz akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.